Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Teguh Priyombol. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Elektronik 4 dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM. Kali ini saya akan menjelaskan tentang multimeter, kegunaannya, dan juga jenis-jenis serta rinci lebih lanjutnya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang multimeter. Halo semuanya, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana sih dan juga penggunaan serta pengertian multimeter yang digunakan sebagaimana mestinya dan juga komponen-komponen atau pengertian dan jenis juga multimeter tersebut. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan multimeter. Oke, multimeter atau multimeter measuring tool. Nama lain. Bahasa Inggris. Oke, sekali ini saya punya 4 poin utama, yaitu pengertian multimeter, yang kedua penggunaan dan jenis multimeter serta penjelasan tiap-tiap komponen pada jenis multimeter, dan 3 cara pemakaian dan kalkulasi dengan multimeter, dan 4 kegunaan dan manfaat multimeter tersebut. Baik, apa itu multimeter? Secara umum, multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan juga hambatan listrik. Sebutan lain untuk multimeter adalah avometer, yang merupakan singkatan dari satuan ampere, volt, dan juga ohm. Oke, apa sih jenis-jenis dan jenis-jenis multimeter itu apa saja sih? Yang pertama ada multimeter digital dan juga multimeter analog. Baik, kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang digital. Apa itu digital? Multimeter digital yaitu merupakan alat ukur listrik jenis multimeter yang memakai display ukur dengan indikator angka digital sebagai penunjuk. Seperti saya tunjukkan ini, yang tertera di display ini angka 000 semua ya. Belum hasil bahan indikator yang diukur. Jika ada nanti bakal menunjukkan angka sesuai dengan besarannya. Nanti bakal tertera di sini. Display. Oke, yang kedua, multimeter analog. Apa itu multimeter analog? Multimeter itu di mana indikatornya dan atau parameternya memakai jarum sebagai penunjuk hasil angka tersebut. Seperti saya tunjukkan kursus ini jarumnya ya, ini akan menunjukkan hasilnya sini sesuai. Oke, multimeter ada 2, digital dan juga analog. Baik, kali ini poin selanjutnya penjelasan tentang jenis-jenis multimeter. Oke, kali ini multimeter analog atau jarum ya, sering dibilang seperti itu, punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Baik, untuk kelebihannya yaitu untuk melakukan inspeksi komponen lebih mudah. Jadi inspeksi itu artinya melakukan pemeriksaan secara mudah dan juga bisa mengerti apa saja bagian-bagian yang dicek atau melakukan pemeriksaan menggunakan alat ini sangat mudah, multimeter analog ini. Dan kelebihan kedua yaitu bahan komposisinya lebih kuat dan juga tahan lama daripada multimeter analog. Untuk kekurangannya tersendiri ya, multimeter analog itu relatif lebih mahal harganya daripada multimeter digital, dan juga kekurangannya secara menonjol atau nyata ini kadang jarum jamnya tidak presisi untuk menunjukkan angka hasil dari indikator atau dari penunjuk yang diukur tersebut. Dan nomor terakhir ini, poin ketiga ini, yaitu rawan rusak pada bagian jarum penunjuk atau kadang rusak atau error komponennya. Itu kekurangannya. Baik, untuk selanjutnya multimeter digital. Oke, penjelasan tentang jenis multimeter digital, kelebihan dan kekurangannya.
Dari kelebihannya tersendiri, pasti harganya lebih terjangkau dan mudah didapatkan di toko-toko elektronik. Sama seperti multimeter analog, tapi ini harganya lebih terjangkau. Dan juga dan nomor poin kedua atau nomor dua kelebihannya yaitu presisi dan tepat dalam pengukuran indikator di komponen tersebut. Dan poin terakhir nomor tiga yaitu bahan komposisi lebih kuat dan awet. Dan kadang ini multimeter digital ini lebih kuat bahannya. Mungkin dari penggunaan baterainya yang boros, tapi dari segi bahan komponen ini lebih kuat daripada multimeter analog. Untuk kekurangannya sendiri, kadang sering terjadi error atau penunjukan angkanya yang kadang itu bagian komponennya yang error. Terus yang juga nomor dua itu sulit untuk mengukur pasti kerusakan. Sulit untuk mengukur pasti kerusakan dalam arti kadang sulit untuk mengukur pasti kerusakan, yaitu kerusakan yang diukur itu kadang sulit dideteksi. Ini kekurangannya multimeter di digital, sedangkan multimeter analog melakukan inspeksi atau pemeriksaan justru lebih mudah daripada digital. Baik, bagian-bagian komponen apa aja pada multimeter. Untuk bagian-bagian komponen multimeter, kali ini saya akan menunjukkan apa saja sih bagian-bagiannya. Yang pertama nih, komponen multimeter analog terdiri dari 10 komponen atau 10 bagian-bagian yang terdiri di multimeter analog. Yang pertama ada kotak meter. Kotak meter seperti ini. Nomor 2 skala angka indikator. Nomor 3 jarum penunjuk meter, jarum ini. Nomor 4 zero adjusting screw. Screw ini. Zero ohm adjusting knob untuk mengukur ini sesuai. Nomor 6 lubang kutub plus seperti ini, lubang kutub untuk memasukkan teslet atau kabel. Sakar pemilih sesuai dengan kapasitas yang diukur ya, ohm, voltmeter atau sebagainya. Nomor 8 lubang kutub minus, memasang kabel yang minus. Dan juga ada dua kabel tersendiri, kabel positif warna merah dan kabel negatif warna hitam, sesuai dengan ini ya, lubang kutubnya masing-masing, jangan terbalik. Baik, untuk selanjutnya komponen multimeter digital. Maaf untuk penjelasannya, sekarang saya menjelaskan komponen multimeter analog dulu. Penjelasannya lebih rinci. Yang pertama, jarum penunjuk, yaitu jarum penunjuk atau connect edge pointer ini berfungsi sebagai penunjuk sebagai besaran nilai yang diukur. Yang kedua, papan skala pengukuran berfungsi sebagai nilai pembaca meter. Nomor 3, zero adjusting screw atau skrup kalibrasi jarum penunjuk itu berfungsi untuk mengatur posisi jarum penunjuk dengan cara memutar skrup ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipih kecil. Nomor 4, zero ohm adjusting knob. Tombol pemutar ini digunakan untuk melakukan pengukuran nilai ohm pada resistansi atau tahanan, yaitu dengan cara menghubungkan kedua teslet atau kedua kabel merah positif dan negatif itu dihubungkan ke teslet negatif hitam dan memutar tombol pengatur kanan atau ke kiri agar posisi jarum tepat berada di posisi 0. Untuk tesletnya sendiri, untuk kabel positif warnanya merah dan kabel negatif warnanya hitam. Nomor 5, sakar pemilih berfungsi untuk memilih atau mengukur macam sesuai tingkatnya, atau memilih macam atau tingkat pengukuran sesuai dengan kebutuhan kebutuhan saat pengukuran. Bisa dinilai posisi dengan ohm, ACV, DCV, atau DCMA. Nomor 6, terminal kabel pro-positif dan negatif atau lubang positif negatif. Ini gunanya untuk memasang kabel sesuai dengan positif
atau negatifnya. Jika kabel positif maka pasang positif, jika kabel negatif pasang negatif. Untuk nomor 8, kotak meter. Kotak ini berfungsi sebagai tempat komponen multimeter terdapat di dalamnya. Oke, nomor 9, teslit negatif dan teslit positif. Kabel positif dan negatif. Kabel negatif atau teslit negatif adalah kabel prop multimeter yang berwarna hitam yang tujuannya untuk mengindikasi posisi negatif. Pada bagian ujung dipasangkan ke lubang kutub atau lubang pada kutub negatif. Sedangkan multimeter teslet adalah kebalikan dari tes negatif. Fungsinya juga sama, melakukan pengukuran terhadap benda kerja dan juga dipasangkan ke lubang positif, bukan lubang negatif. Baik, untuk selanjutnya yaitu multimeter digital. Komponen multimeter digital terdiri dari 9 on-off button. Nomor pertama ini ya. Nomor 2 adalah hold button untuk pause atau untuk tetap stay hasil dari itu agar tidak ada terjadi pengulangan. Nomor 3 asynchronous or oscillating button. Ini untuk memilih. Nomor 4 range control button. Nomor 5 socket for transition test, dan juga 6 10 ampere input jack, dan juga MA or CX input jack, 8 ohm C-ohm input jack, volt ohm F input jack. Baik, ini saya menjelaskan. Untuk penjelasannya yaitu jarum penunjuk atau digital. Digital itu berfungsi sebagai besarnya ukur yang ditampilkan dalam digital, angka digital, bukan dalam jarum penunjuk. Nomor 2, papan skala pengukuran sebagai pembacaan parameter. Zero adjusting screw atau Azeturin current berfungsi memposisi angka tersebut dengan menahan dengan cara pencet setelah melakukan pengukuran. Nomor 4, saklar pemilih atau saklar yang diatur sesuai dengan apa yang mau, biasa dimiliki posisi ohm, AC, DCV atau DCMA. Nomor 5, terminal kabel positif dan negatif. Terminal kabel positif negatif yaitu memasang kabel dari positif pada positif, negatif pada negatif. Nomor 6 yaitu kotak meter. Kotak meter ini berfungsi untuk tempat multimeter terdapat di dalamnya yang digital. Kotak meter maksudnya seperti ini, kotak meter. Ya, ini kotak meter. Di sini sudah untuk tempat-tempat seperti yang tertera di sini 1 sampai 9. Ini kotak meter yang warna kuning ya. Dan juga teslet positif atau negatif. Teslet negatif ini atau kabel positif negatif ya, gampangannya bahasa mudahnya dimengerti, yaitu teslet negatif atau kabel negatif dipasangkan ke negatif dan positif pada positif. Ini berfungsi untuk melakukan pengukuran dan benda kerja. Dan di multimeter digital ini ada 10 ampere input jack, nomor 7 ada MACM input jack. Ini menurut saya sesuaikan dengan apa yang diukur ya, jangan sembarangan. Oke, yang terakhir yaitu manfaat penggunaan multimeter. Secara umum atau dalam kehidupan nyata ya, fungsi multimeter ini banyak sekali penggunaannya. Seperti mengukur tegangan AC, mengukur tegangan DC, mengukur kuat arus DC, mengukur nilai hambatan sebuah resistor, mengecek hubungan singkat atau koneksi arus listrik, mengecek transistor, mengecek kapasitor elektrolit, mengecek diode LED dan diode Zener, mengecek induktor, dan mengukur HFVE transistor atau tipe tertentu dan suhu tipe tertentu secara umum. Baik ini multimeter digital maupun analog. Baik, kali ini saya akan menjelaskan secara memperagakan, yaitu
dengan cara mengukurnya seperti contoh saya akan contohkan sebagai berikut. Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Brenggo. Baik, kali ini saya akan menjelaskan nih cara mengukur voltase di baterai dengan dayanya 1,5 volt. Ini kurang kelihatan ya. Nah, 1,5 volt dengan multimeter. Baik, kali ini multimeter sudah saya pasang. Ini positif, ini negatif. Kali ini saya mengukur dengan volt DC. DC dengan 20 volt. Kali ini batu baterai taruh di sini negatif dan ini positif. Baik, itu akan keluar hasilnya. Baik, kali ini saya akan hold. Sudah tercatat bahwa 1,57 volt sekian batu baterai ABC ukuran mini ini, dan juga sudah tertera di samping bawahnya ini 1,5 volt. Ini 1,5 volt tertera. Nah, 1,5 volt di backlight. Oke, jadi seperti ini. Baik, sekian dari saya. Cukup untuk memperagakan cara penggunaan multimeter. Ini DC, ini AC. Juga tertera angkanya. Ini positif dan ini negatif. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.